Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4, Episode 16. Orang tua itu, gumam Lindong pada dirinya sendiri sambil menatap gulungan batu giok di tangannya. Langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, adalah seni bela diri kelas 8, bukan nilai yang buruk. Namun apa yang benar-benar menarik Lindong tentang seni bela diri adalah bahwa itu adalah jenis seni bela diri gerakan. Meskipun kekuatan serangannya terbatas, itu akan memungkinkan Lindong untuk menghindar dan bergerak dengan terampil. Penguasaan seni bela diri gerakan yang kuat dapat membuat seseorang tidak terkalahkan dalam pertarungan. Namun, seni bela diri gerakan seperti itu sangat langka di Kekaisaran Yan Besar. Lindong tidak berharap bahwa itu akan dilemparkan kepadanya dengan cara yang begitu santai oleh pria tua pakaian rami itu. Kelopak mata Lindong diturunkan saat ia memeriksa gulungan batu giok dengan energi mentalnya. Informasi mengalir ke dalam pikirannya dari dalam. Sesaat kemudian, alisnya berkerut. Langkah pengembara langit kemurnian tertinggi memang sangat mendalam, namun Lindong tidak bisa tidak menganggapnya tidak lengkap, seolah-olah itu hanyalah sebuah fragmen dari aslinya. Kamu tidak berpikir bahwa orang tua itu akan begitu baik hati untuk memberimu seni bela diri yang lengkap, kan? Little Marten muncul, mengejek. Bahkan di istana kemurnian tertinggi 9 surga, langkah pengembara langit kemurnian tertinggi ini dapat dianggap sebagai seni bela diri yang relatif kuat. Secara keseluruhan, itu harus dari kelas manifestasi. Apakah Anda berpikir bahwa orang tua itu akan menukar seni bela diri tingkat manifestasi dengan simbol jiwa yang disalin? Jadi bagaimana jika itu hanya sepotong? Apakah Anda lupa kemampuan Stone Jimat untuk mensimulasikan seni bela diri? Seringai kecil muncul di wajah Lindong. Sementara orang lain mungkin tidak berdaya dalam situasi seperti itu, ia memiliki jimat batu, alat utama untuk berlatih seni bela diri yang tidak lengkap seperti ini. Mengingat kekuatanmu, tidak akan mudah menggunakan jimat batu untuk menyempurnakan seni bela diri tingkat manifestasi. Marten kecil menggelengkan kepalanya. Tidak peduli kesulitannya, kesuksesan akan datang di beberapa titik. Lindong tersenyum. Segera setelah itu, ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia menatap Little Marten. Dari mana istana kemurnian tertinggi 9 surga berasal? Kedengarannya sangat kuat. Mendengar nama itu, ekspresi Little Marten berubah serius. Setelah beberapa saat hening, akhirnya disebutkan, tidak hanya kuat, bahkan di puncakku, aku tidak bisa tidak takut pada mereka. Anda tidak bisa membayangkan betapa besarnya mereka. Semua yang telah Anda lihat, apakah 4 klan besar atau bahkan Kekaisaran Yan Besar hanyalah bulu halus di mata mereka. Lindong tercengang. Sejak berkenalan dengan Little Marten, dia selalu tahu itu sebagai pria yang tak kenal takut. Kata-kata seperti itu jarang keluar dari mulutnya. Sepertinya istana kemurnian tertinggi 9 surga benar-benar keberadaan yang menakutkan. Istana kemurnian tertinggi 9 surga menikmati reputasi yang cukup solid di dunia ini. Terus terang, Kekaisaran Yan Agung Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk disebutkan di samping mereka. Hanya pemikiran dari para ahli di istana kemurnian tertinggi 9 surga akan menyebabkan Kekaisaran Yan Besar hancur. Petik 2. Little Marten menggelengkan kepalanya, berseru, dalam hal kekuatan, orang tua itu hanya bisa dianggap biasa-biasa saja di istana kemurnian tertinggi 9 surga. Lindong mengisap seteguk udara dingin. Seorang praktisi panggung nirvana hanya bisa dianggap biasa-biasa saja di istana kemurnian tertinggi 9 surga. Bukankah faksi seperti itu terlalu mengerikan? Jika memang seperti yang dijelaskan Little Marten, Lindong tidak memiliki keraguan bahwa sekte semacam itu memiliki kekuatan untuk melenyapkan Kekaisaran Yan Besar dengan membalikan tangannya. Lagi pula, seorang praktisi panggung nirvana saja yang mampu mendatangkan malapetaka di Kekaisaran Yan Besar. Terlebih lagi para ahli yang lebih kuat di istana kemurnian tertinggi 9 surga. Di masa depan kamu akan lebih mengerti tentang sekte ini. Tetapi tidak perlu untuk itu sekarang. Anda tidak memiliki hubungan dengan mereka. Insiden ini hanya kecelakaan. Little Marten melambaikan cakarnya, menghibur Lindong. Tawa pahit lolos dari Lindong.
Dunia ini memang sangat besar. Semua yang dia saksikan hanyalah puncak gunung es. Pertemuan hari ini memperkuat pentingnya kekuatan bagi Lindong. Jika dia tidak memiliki kartu truf yang merupakan wayang jiwa darah, dia tidak akan menjadi apa-apa selain semut di mata lelaki tua pakaian rami itu. Yang terakhir hanya akan menangkapnya dan, ketika tiba saatnya untuk mengambil simbol jiwanya, tidak memerlukan kompensasi apapun terhadapnya. Karena di matanya, Lindong terlalu lemah untuk menahan bahkan satu pukulan. Apa alasan singa perlu berbicara dengan domba? Cita-cita, keadilan, yang dianggap ideal hanya muncul dengan sendirinya di bawah iringan kekuatan. Lindong, yang baru saja mulai sedikit yakin pada dirinya sendiri dengan ketenarannya baru-baru ini di Provinsi Great Desolate, dihadapkan dengan kebangkitan yang kasar. Terlepas dari pertumbuhan kekuatannya baru-baru ini, dia tetap lemah di hadapan para ahli sejati. Terlebih lagi, dia sekarang membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk melindungi dirinya sendiri justru karena dia telah memperoleh objek yang sesuci dan sekuat simbol leluhur yang melahap. Fiuh. Lindong menghela napas panjang saat tekad melintas di matanya. Dia memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat. Dia yakin bahwa masa depannya tidak akan lebih buruk dari orang lain. Lain kali dia bertemu dengan lelaki tua pakaian rami, dia akan membuatnya menyadari betapa bijaksananya baginya untuk tidak bertindak gegabah hari ini. Ayo pergi, tinggalkan tempat ini. Matanya menyapu pegunungan yang benar-benar hancur, Lindong tidak lagi bermaksud untuk terus beristirahat. Meskipun meninggalkan orang tua pakaian rami, Lindong tetap waspada saat dia melompat ke punggung Little Flame. Tanpa basa-basi lagi, geraman rendah keluar dari tenggorokan Little Flame. Sayapnya yang berwarna darah menyapu ke bawah dan tubuhnya menjadi kilatan cahaya merah darah, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Keheningan turun ke atas pegunungan, meninggalkannya dalam pembantaian. Kekhawatiran Lindong tidak terwujud. Jelas, penampilannya sebelumnya telah benar-benar menghilangkan minat pria tua pakaian rami itu padanya. Terlebih lagi, dengan Lindong yang memiliki Blood Soul Puppet, lelaki tua itu mengerti bahwa jika dia ingin menyakiti Lindong, dia harus membayar harga yang mahal, harga yang sangat enggan dia bayar tanpa yakin apakah Lindong membawanya. Simbol leluhur yang memakan. Namun meskipun Lindong tidak lagi merasa bahwa dia sedang dilacak, dia melanjutkan dengan langkah cepat selama beberapa hari berikutnya, mendorong Little Flame ke kecepatan tercepatnya dan bergegas menuju Provinsi Gritian seperti orang gila tanpa berhenti di sepanjang jalan. Kemajuan gila seperti itu berlanjut selama seminggu penuh sebelum Lindong menghela nafas lega. Saat ini, dia telah membuat jarak yang signifikan antara dirinya dan Provinsi Great Desolate, bahkan melewati kota provinsi yang luas di sepanjang jalan. Karena jarak yang sangat jauh, bahkan lelaki tua yang memakai pakaian rami tidak akan bisa melacaknya bahkan jika dia mau. Setelah memastikan keselamatannya, Lindong menemukan tempat yang aman dan beristirahat dengan nyenyak selama 2 hari sebelum melanjutkan perjalanannya ke Provinsi Gritian. Mungkin karena penampilan pria tua pakaian rami, Lindong menerima motivasi yang signifikan untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi, bahkan saat terburu-buru, Lindong tidak membuang waktu dengan menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk pelatihan. Saat dia melanjutkan perjalanannya, dia secara bertahap menguasai langkah pengembara langit kemurnian tertinggi yang telah dia peroleh. Ketika dia menggunakan seni bela diri, sosoknya menjadi sulit dipahami dan tidak dapat dilacak. Secara keseluruhan, Lindong sangat puas dengan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi. Bagaimanapun juga, itu adalah seni bela diri tingkat manifestasi. Meskipun tidak lengkap, itu berada di liga yang berbeda dari seni bela diri kelas 8 rata-rata. Tentu saja, bahkan saat berlatih langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, Lindong tidak mengendur dalam pelatihannya dalam seni bela diri lainnya. Di puncak Gunung Black Yin yang misterius di mana dia membunuh Teng Sa, dia telah melahap esensi rohnya dan, dengan itu, banyak ingatannya. Ini termasuk seni rahasia dan seni bela diri yang dia latih. Di antara seni bela diri itu, Lindong akhirnya menemukan apa yang dia cari, yaitu, seni bela diri tingkat submanifestasi yang digunakan oleh Teng Sa, segel pemecah lautan desolate besar. Seni bela diri ini diperoleh oleh Teng Sa dengan cara yang sama dari tablet kuno Great Wastelens. Kekuatannya harus diperhitungkan dan sementara itu, sebenarnya, bukan seni bela diri manifestasi sejati, itu tetap memiliki tingkat yang berbeda jika dibandingkan dengan seni bela diri kelas 9 rata-rata. Dihadapkan dengan seni bela diri yang bisa meningkatkan kekuatan tempurnya sendiri, Lindong jelas tidak punya niat untuk melewatinya.
Selama perjalanannya, Lindong terus berlatih segel pemisah lautan desolate bersama dengan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi. Selain itu, pegunungan di sepanjang jalan dihuni padat oleh binatang iblis, menawarkan Lindong banyak kesempatan untuk mengasah seni bela diri barunya melalui pertempuran kehidupan nyata. Ini sangat mempercepat kemajuannya dalam mempelajari seni bela diri baru. Di bawah pelatihan yang rajin seperti itu, kekuatan tempur Lindong terus meningkat dari hari ke hari. Selama bulan ini, Lindong berlatih dengan kegilaan biadab sekali lagi, melintasi gunung dan berjalan di antara tebing, menerima pelatihan yang berasal dari lingkungan dan alam. Dalam bulan itu, Lindong telah berbaris melalui hampir setengah dari seluruh kekaisaran Yan besar, melewati banyak kota provinsi besar, namun tinggal tidak lebih dari beberapa saat di masing-masing kota. Ini karena waktu hampir habis untuk Lindong. Seluruh provinsi Gritian saat ini berada dalam sarang lebah aktivitas karena pertemuan Lin Clan yang akan datang, karena banyak ahli berbondong-bondong ke sana untuk menyaksikan kejayaan generasi muda dari salah satu dari 4 klan besar kekaisaran Yan besar, Lin Clan. Pertemuan klan semacam itu adalah peristiwa monumental bagi seluruh provinsi Gritian. Ini karena semua orang sadar bahwa mereka yang akan muncul dari pertemuan klan akan berubah menjadi orang-orang besar di kekaisaran Yan besar. Oleh karena itu, pertemuan klan akan dikunjungi tidak hanya oleh faksi-faksi terkemuka dari berbagai bagian kekaisaran Yan besar, tetapi bahkan oleh perwakilan keluarga kerajaan. Begitulah pentingnya pertemuan klan Lin. Saat seluruh provinsi Gritian disibukkan dengan aktivitas untuk pertemuan klan Lin yang akan datang, sesosok yang terkena cuaca melangkah perlahan keluar dari gunung yang dalam di perbatasan provinsi Gritian. Dia menatap kota provinsi besar di depan, senyum tipis menyebar di wajahnya. Klan Lin, Lin Langtian, saya, Lindong, telah tiba. Provinsi Yan besar, itu bisa dianggap sebagai provinsi yang paling ramai di kekaisaran Yan besar, karena provinsi Yan besar juga dikenal sebagai provinsi kerajaan, dan ibu kota kekaisaran Yan besar berada di dalam provinsi yang sangat besar ini. Ketika berbicara tentang daerah, mungkin provinsi Gritian tidak seluas provinsi Grit Desolate, tetapi itu adalah tempat dengan konsentrasi praktisi kuat terbesar di kekaisaran Gritian. Selain itu, beberapa faksi tingkat atas kekaisaran Yan Agung berada di sini. Dibandingkan dengan faksi-faksi ini, kultus boneka mengerikan provinsi Desolate besar, sekte iblis besar dan faksi-faksi lainnya memang sedikit kurang. Dari sudut pandang tertentu, provinsi Gritian bisa disebut sebagai inti dari kekaisaran Gritian. Ketika Lindong berjalan keluar dari pegunungan yang dalam dan menatap daerah di depannya, perasaan aneh muncul di hatinya. Di mata banyak anggota keluarga cabang Lin Clan, provinsi Gritian adalah tanah suci di hati mereka. Banyak anggota keluarga cabang berusaha sepanjang hidup mereka untuk melepaskan diri dari status keluarga cabang mereka untuk menjadi anggota klan sejati. Di antara mereka adalah kakek Lindong, Lin Zentian. Namun, Lindong tidak pernah merasakan perasaan seperti ini secara intens. Dia tidak menghormati klan Lin yang sangat besar, dan hanya merasakan rasa asing. Jika bukan karena Lin Xiao, Lin Zentian, ditambah banyak dendam dengan Lin Langtian, Lindong bahkan tidak akan repot-repot untuk mengambil bagian dalam apa yang disebut pertemuan klan. Namun, dalam semua yang terjadi, tidak ada jika. Saat ini dia sangat menantikan pertemuan klan. Di makam tua 2 tahun lalu, Lin Langtian hanya mengandalkan auranya untuk menindas Lindong ke keadaan yang menyedihkan. Tapi sekarang, kemungkinan tekanan dari aura mantan sudah tidak bisa menggerakkan tubuh Lindong sama sekali. 2 tahun pelatihan. Dia sudah bukan lagi anak muda yang perlu menyembunyikan kebenciannya pada Lin Langtian jauh di lubuk hatinya. Ayo pergi. Langsung menuju kota Lin. Pertemuan klan akan dimulai besok dan itu benar-benar akan sangat terburu-buru. Tapi kita harus bisa melakukannya. Ada 2 kota utama di provinsi Gritian, yang pertama dikenal sebagai kota kekaisaran, tempat ibu kota kekaisaran berada, sedangkan yang kedua dikenal sebagai kota Lin, tempat tinggal klan Lin. Fakta bahwa Lin City mampu berdiri berdampingan dengan kota kekaisaran adalah bukti status seperti apa yang dimiliki klan Lin di kekaisaran Yan besar. Lin City berada di area barat laut provinsi Gritian dan merupakan area ramai yang mudah diakses. Kota ini juga benar-benar salah satu kota terbaik di kekaisaran Yan besar. Terlepas dari apakah itu kemegahan atau keaktifan, jumlah kota di kekaisaran Gritian yang bisa dibandingkan dengannya tidak akan melebihi jumlah jari di tangan seseorang. Saat ini,
Lin City praktis merupakan tempat paling ramai di seluruh Kekaisaran Yan besar. Praktisi dan faksi yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas dari mana-mana, menyebabkan populasi kota Lin mencapai tingkat yang agak menakutkan. Tentu saja, popularitas ini secara alami karena pertemuan Lin Clan yang diselenggarakan oleh Lin Clan. Dalam pertemuan klan ini, semua generasi muda Lin Clan dan anggota keluarga cabang akan memamerkan kehebatan mereka di sini, dan nama sang juara akan langsung dikenal di seluruh dunia. Tidak ada yang meragukan bakat yang dimiliki klan Lin, karena dalam setiap pertemuan klan, pemenang terakhir akan selalu berdiri di puncak Kekaisaran Yan besar. Lin City sangat luas dan megah. Tembok kota yang beberapa ratus meter menyebar keluar, lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Ada penjaga elit Lin Clan baik di dalam maupun di luar kota. Penjaga ini semua memiliki kehadiran yang kuat dan mata yang tegas, jelas sekelompok yang terlatih. Di Lin City, seseorang harus menahan amarahnya tidak peduli dari faksi mana ia berasal, karena tempat ini berada di bawah kekuasaan Lin Clan. Dari sudut pandang tertentu, tempat ini adalah wilayah pribadi Lin Clan dan tidak dimiliki oleh Great Yan Empire. Di pusat kota Lin adalah arena pertempuran yang begitu luar biasa sehingga akan membuat orang menatap kagum. Arena pertempuran memakan waktu hampir puluhan ribu meter, pemandangan yang megah dan megah. Suasana tanpa batas tampak membubung ke langit, menyebabkan seseorang tanpa sadar terkesiap kagum. Arena pertempuran raksasa yang dapat menampung jutaan orang ini adalah pertemuan klan terpenting dari klan Lin. Pada saat ini, arena pertempuran Titanic yang tak tertandingi sudah dipenuhi orang. Massa hitam dari kerumunan menyebar keluar, suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama sebelum langsung melonjak ke awan, menyebabkan bahkan awan 10.000 meter di udara terkoyak. Arena pertempuran memiliki area dalam dan luar. Area luar adalah untuk orang normal, sedangkan area dalam adalah untuk berbagai praktisi dan faksi terkenal di Kekaisaran Yan besar. Di tempat ini, seseorang akan dapat melihat secara praktis 80 atau 90% dari faksi-faksi teratas Kekaisaran Yan besar. Bahkan di Kekaisaran Great Yan, faksi yang mampu melakukan ini sangat jarang. Area tengah arena pertempuran sangat fantastis. Itu bukan alun-alun biasa tetapi ruang kerucut yang sangat besar. Area atas sempit sedangkan area bawah luas dan dipenuhi dengan beberapa ratus platform besar. Platform ini sangat jelas terpecah. Semakin tinggi, semakin sedikit platform yang ada, terutama di titik tertinggi yang praktis pada level yang sama dengan arena pertempuran raksasa. Di sana, hanya berdiri satu platform. Terbukti, para peserta pertemuan klan harus naik dari platform terendah. Pada platform di bagian paling atas, seseorang akan memiliki pertarungan dengan lawan terakhirnya. Pada saat ini, sudah ada sosok-sosok yang bersilangan di tempat unik itu di dalam arena pertempuran saat gelombang demi gelombang Yuan Power yang kuat meletus. Terbukti, pertemuan klan sudah dimulai. Keluarga cabang kota Suan, Lin Dongtian menang. Klan Lin, Lin Hua menang. Suasana di arena pertempuran yang sangat besar berapi-api secara maksimal. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada orang-orang muda dari Lin Clan dan keluarga cabang. Ketika setiap teriakan rendah yang keras terdengar, sorakan yang memekakkan telinga akan menyertainya karena ini adalah suara yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Bang! Kekuatan Yuan yang kuat tiba-tiba meledak di sebuah arena. Segera setelah itu, salah satu dari dua sosok yang saling bersilangan itu langsung terlempar ke belakang dengan cara yang menyedihkan, terbang keluar dari arena dan mendarat dengan keras di tanah saat dia segera memuntahkan seteguk darah segar. Klan Lin, Lin yang menang. Keluarga cabang kota Yan, Lin Hong kalah. Setelah mendengar teriakan dingin yang terdengar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera melesat ke arah sosok yang telah terlempar keluar dari arena, beberapa di antaranya mengandung jejak ejekan. Berderak, di bawah perhatian tatapan ini, sosok di tanah segera mengepalkan tinjunya dengan erat. Sampah keluarga cabang yang tidak berguna, masih berpikir untuk bertarung dengan tuan muda ini. Kamu dari keluarga cabang kota Yan kan? Keluarga cabang Anda menghasilkan Lindong yang sangat arogan. Benar-benar sampah yang memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuannya sendiri, namun dia masih menatap untuk menyinggung kakak Lin Langtian. Izinkan saya meninjau beberapa berita untuk Anda. Dalam pertemuan klan ini, keluarga cabang kota Yan Anda tidak akan melewati satu pertempuran pun. Di arena, seorang pemuda dengan pakaian bordir mencibir saat dia melihat ke bawah pada sosok di bawah.
Akan lebih baik bagimu untuk dengan patuh kembali ke tempat yang buruk seperti kota Yan dan memberitahu sampah yang disebut Lindong. Ada beberapa orang yang dia tidak mampu untuk menyinggung. Kau sampah sialan. Sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya merah darah. Wajah yang familiar itu sebenarnya adalah Lin Hong. Saat ini dia sangat marah saat dia memelototi pemuda yang memandangnya dari atas. Sosoknya bergerak dan baru saja akan naik ke platform tetapi langsung terbalik oleh angin kencang yang menyembur dalam sekejap. Kamu sudah kalah dalam pertandingan dan tidak punya hak untuk naik panggung lagi. Di samping pemuda itu, seorang pria parubaya muncul saat dia dengan dingin melirik Lin Hong dan berkata. Lin Hong merangkak naik dari tanah. Tepat ketika dia akan dengan gila-gilaan menagih lagi, dua tangan menghentikannya. Dia menoleh untuk melihat dan menemukan Lin Zentian dan yang lainnya. Kakek. Saat dia melihat Lin Zentian, Lin Hong tidak bisa menahan rasa malu saat dia menundukkan kepalanya. Ayo duduk dulu. Tubuh Lin Zentian tampak sedikit gemetar. Ejekan dan tatapan mengejek yang melesat dari sekeliling membuatnya sekali lagi kembali ke hari 8 tahun yang lalu. Untungnya, dia telah mengalami terlalu banyak dan wajahnya yang tua tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Namun, Lin Hong masih mendengar rasa ketidakberdayaan dalam suaranya. Pesta itu perlahan-lahan berbalik di bawah banyak tatapan gembira pada kemalangan mereka dan kembali ke kursi sudut yang sangat terpencil yang telah disiapkan untuk mereka. Dari posisi tempat duduk mereka, orang dapat mengatakan bahwa mereka memiliki status yang sangat rendah di sini. Ketika Lin Hong kembali ke tempat duduknya, dia melihat sosok lain juga duduk di sana dan sedikit terkejut ketika dia berkata, Lin Xia, kamu hilang. Sosok itu mengangkat kepalanya, senyum sedih menampakkan dirinya di wajahnya yang cantik saat dia menghela nafas dengan lembut. Jangan terlalu dipikirkan, kali ini bukan salahmu. Kami telah menjadi sasaran. Lin Zentian menghela nafas dan menghibur mereka. Ayah, apa artinya itu? Setelah mendengar ini, di sisinya, ekspresi Lin Xiao dan yang lainnya segera berubah saat mereka bertanya. Apakah kamu tidak melihat, lawan Lin Hong dan Lin Xia berasal dari klan utama, dan kekuatan mereka telah mencapai tahap pembuatan formulir. Peluang semacam ini tidak muncul secara normal. Lin Zentian tertawa terbahak-bahak sambil melanjutkan, selanjutnya, lihat lagi kursi yang telah kami berikan, ini praktis yang terburuk dari semua keluarga cabang. Sekarang, di antara 4 tempat yang kita miliki, Dong Er belum muncul jadi kita hanya bisa bergantung pada gadis King Tan itu selanjutnya. Selama 2 tahun ini, kemajuannya tidak lebih lambat dari Dong Er pada waktu itu. Lin Zentian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah arena di kejauhan. Sosok ramping dan anggun berbaju hijau muda ada di sana, tampak cepat dan gesit seperti peri, pemandangan indah di arena raksasa ini. Di keluarga Lin saat ini, hanya ada King Tan yang belum menderita kekalahan. Ayah, jangan khawatir. Ketika Dong Er kembali, semua penghinaan akan diambil kembali. Lin Xiao dengan lembut menepuk bahu Lin Zentian dan menghibur dengan suara rendah. Ketika dia mendengar nama ini, senyum puas muncul di wajah tua lelaki tua itu saat dia perlahan menganggukkan kepalanya. Dia sedang menunggu. Lin Xiao sedang menunggu. Mereka semua menunggu. Menunggu kembalinya orang itu. Ketika saatnya tiba, mereka akan berdiri dengan bangga dan bahagia. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan alur ceritanya sampai dengan selesai. Bantu subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa.